katanya ngomong jengkel gak pantes ya. Iya. Tidak enak hati. Iya. Mau sampai TikTok kulon Joko Atap kalian jangan boten mungkin. Bolehkah seorang Syarif menikahi wong sing awam? Bukan keturunan. Bukan Duriatur Rasul. Berat Pak. Ngejer Ngeten iki lho ya. Tempat yang tepat untuk berbagi. Karena ini disamakan dengan nasab, otomatis ya jenenge Mbak Yu kan gak oleh ngerabi kakange utawa wadine kan ngono ya. Atau sebaliknya, sampean duwe saudara persusuan wedok kok cantik, ya tetep gak boleh sampean nikah. Boleh. Tahan. Liane stok sih sak kompor. Lah iya. Yo. Sik bingung milih. Ajnabi jek akeh. Lah iya. Sing halal Sik dinikahi. sak bro. Dunia gak sempit, Bos. Lah. Ngono iku lho ketara, cangkruk kene kuno ae. Oh, niki ketentuan yang pertama. Lah, tapi ada sedikit kelonggaran. Kelonggarannya ketentuan haram menikah di sini tidak berlaku bagi saudara anak persusuan yang tidak menyusu ke wanita tersebut. Ya. Oh, ya. Misal ya, Anakku loro. anak sampean 2. Ya, terus sing nyusu anak pertama nih, Ah. sing dadi saudara sepersusuan sama anak sampean. Ya, Lah sing kedua kan enggak. Enggak. Dadi anakku sing kedua iso menikahi. bisa menikah Dengan- anak saya atau anak Oh, Mas Najib. ya. Lah, iku ketentuan yang agak longgar dalam rodo. Enggak plek dalam nasab. Ya. Pengecualian. Pengecualian. Jadi saudara anak susuan yang tidak ikut menyusu ke wanita tadi Ya. boleh dinikah wanita tadi. Nah, iku tadi ibu, wah. Nak, dulur sampean kok koyoke Menawarik nak. lho Bu, sampean lho ibu susunku, gak apa-apa kan dulur Awakmu. sampean gak tak susoni. Ya, wayahe saiki wis gerang wayahe nang aku. Cilik disusu masnya, besar disusu adiknya. Allah. Allahu Akbar. Kandhani. Mbah ngene ono Zaza selesai. Obrolan bapak-bapak tengah malam. Bon. Terus ada kelonggaran lagi untuk ke atas dari anak persusuan. Contoh. Contoh, bapak dari anak persusuan, Heeh. paman dari anak persusuan. Oke. Nah, itu nanti bisa menikahi ibu susun. Oh. Berarti yang ketentuan hukum ini hanya berlaku untuk anak sepersusuan saja. Ya, Ya. yang keturunan langsung ke bawah ya. Iya. Ke bawah. Kalau urusan dengan ibu susun itu berarti ke atas dan juga ke bawah. Kalau anaknya, anak susun itu hanya ke bawah. Oke. Nah, itu mengenai ketentuan mengenai Nasab. rodok yang disamakan dengan nasab. Jadi nggak semutlak nasab. Nah, nasab kan nggak boleh. Ya. Nah, kalau rodok itu ada kebolehannya di situ. Wes. Mari. Entek. Nah, Loh. karena iki wis entek untuk menyambung part ini, yuk kan ono wingi pertanyaan teko Syarif. Teko Palembang. Syarif Palembang. Masih berhubungan dengan nasab kan ya? berhubungan dengan nasab. Ya. Dia itu nyenengi orang awam. Yang status awam ini bagaimana dulu? Bukan Non keturunan. Syarif, non Syarifah. Oh ya, Lah iku ditentang Sama keluarganya. sampai keluargane. Ya. Syarif. Ya, dan Syarife koyok katanya ngomong jengkel gak pantes ya. Iya. Tidak enak hati. Ya. Mau sampai TikTok kulon Joko Atap kalian jangan boten mungkin. Tidak enak hati. Ini Ya, mumpung masih ada waktu. Ya. Satu part ini kedidik ini gumang lah. Nah, Ada waktu dan mumpung ono korie. Nah, itu gimana? Bolehkah seorang Syarif menikahi wong sing awam? Bukan keturunan. Bukan Duriatur itu Rasul. ya. Kalau dalam istilah yang saya tahu Ya. saya tahu kan dalam kalau keturunan Kanjeng Nabi itu istilahnya syarif, syarifah atau sayyid gitu kan. Ya. Kalau orang biasa itu kalau nggak salah distatuskan ahwal kan gitu. Ahwal. Mengenai pernikahan antara istilah dinasab, orang yang memiliki nasab tinggi dengan orang yang memiliki nasab rendah,
kalau dalam fikih itu sebenarnya sama-sama ridho itu nggak ada masalah sebenarnya loh ya. Kuncinya. Kunci tetap. Kenapa? Karena awal adanya kafaah itu untuk mengangkat derajat perempuan. Awal adanya kafaah. Ya. Nah, Latar belakang pikirnya lah ya. latar belakang pikirnya. Jadi yo kita kembali ke zaman jahiliyah dulu yo. Wong Arab diarani jahiliyah kan bukan berarti ditakoni siji tambah siji jawabnya 5 kan enggak ngono. 1 tambah 1. Zaman sebelum Islam masuk. Zaman sebelum Islam masuk. Kenapa mereka dikatakan jahiliyah? Karena yo pola pikir mereka itu cenderung gak logis. Barbar. Makanya dikatakan jahiliyah, bodoh. Jahil kan kalau menurut bahasa Arab itu kebalikan dari alim. Ya. Alim mengetahui, jahil berarti tidak mengetahui. Ya. Nah, itu. Ya. Kemudian karena dalam tradisi Arab, Oke. Arab dulu, jahiliyah sebelum Islam datang, sebelum Kanjeng Nabi datang membawa risalah, itu kan posisi perempuan itu sangat termarginalkan. Wah, biar nih Pak ya. Wanita kok mens, Ya. haid, diusir tuh ke omah. Halo. Beberapa kisah itu malah disuruh tidur di kandang. Halo. Entah sama keledai atau sama kuda. Untung biyen gak ada sing ngulo. Tak nyambe. Apa boleh nyambe lho, Pak? Ya Saya apa? salah. Di Arab gombol nyambe, Pak. Dop, gombel dop. Nek dop sih sak ngertiku kan herbivora. Lah ya. Gak ada masalah lah ya. Iya. Nyambe. Saya nyambe. Waya head dikontur sampai nyambe. Nyambe aja. Hete mari wongnya almarhumah. Nyawa kotor nyambi. Terus. Nah, jadi gini, jadi karena berawal dari situ akhirnya Kanjeng Nabi ku datang untuk pertama di samping membawa syariat Islam, beliau juga bertujuan untuk bukan menyamakan ya, tapi memposisikan porsi perempuan dan laki-laki sesuai kapasitasnya. Nah, ini Iki. bahasa sing pas. Nah, iki bahasa sing pas. Soalnya apa? Kalau saya memahami konteks iki rada melenceng ya. Oke. Ya. Ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Iki bukan berarti laki-laki harus boleh semena-mena kepada perempuan kan ya enggak. Iya. Saya memaknai di situ laki-laki itu sesuai porsinya, perempuan ini sesuai porsinya. Nah, yang mana ada kelebihan dalam laki-laki, ada kelebihan dalam perempuan. Nah, karena Kanjeng Nabi itu mengangkat harkat dan martabat perempuan, sehingga ketika ada orang yang menikah ditanya, "Sampean kajeng nikah?" Heeh, ya wedok iku nek sampean kate rapi ya deloken dhisik, pertama 5 liha. Ya. Soalnya apa? Biar bagaimanapun perempuan itu enggak selalu termarginalkan dalam kehidupannya. Dia bisa berekspresi lah. Ya. Semisal Sayyidah Khadijah, Dah. Oh. Ayo. ya kan? Kurang Apa? sugih piye. Ngomong marginal, lah ya duwi marginal lo tak duwi kon. Nah, itu. Atau lihisabiha nasab. Soalnya kalau dulu berawal dari fanatisme kesukuan di Arab kan tinggi tuh. Nggih. Wong kok antar suku kok nyek-nyekan, lok-lokan lah ya. Ya. Nek zaman saya kan lok-lokan bapakne ngono. Ya. Iku esuk perang suku biyen niku. Halo. Bayangno Matani bapak kau. matani bapake ngono. Sak suku itu ya. Buat Langsung kamu sekawadan-wadanan bapak hati-hati perang suku lo ya. Indonesia enggak segitunya lah ngono. Indonesia mulai sekolah wae zaman TK zaman MI ngono. Kalau anak selamat ya. Padahal jenenge bapaknya selamat ya. Allah. Iki lek misale ono sampai koyo ngono, maksudnya sampai ke bawah Indonesia ya apa nasib koncoku ya. Karena dhewe wadan-wadanan bapak, ambek cacakne dhewe. Perang keluarga. Gak perang taraf kowe. Satarangan iki wae. Wadan-wadanan bapak lu. Ya Allah. Wah, anak selamat kok ya anak selamat gitu. Iya. Oh anjane anak selamat. Lha iku lek bapakmu. Iya ya. Ya apa sih? Oh, angel musuh wong Indonesia ya. Konco Nah, iku. unik-unik aja nih. Nah, itu. Kemudian lijamaliha untuk kecantikannya.
Terakhir kan lidiniha. Fadfar bidzatid taribat siadak. Pilihlah yang agamanya kuat agar hidupmu itu gak terlalu susah lah. Istilahnya kan ngono, simpel ya. Nah, ini secara nggak langsung Nabi kan meskipun itu ditujukan untuk laki-laki, amune rabi nggih lho wedok sing ngene. Tapi secara nggak langsung kan untuk refleksi perempuan membenahi diri. Ya. Oh, iya, aku iso katakanlah berbisnis. Oke, bisnisnya ditajamkan, insting bisnisnya sehingga jadi kaya. Otomatis kan secara kafaah, standar kafaah naik. Ndukur dhewe. Naik. 5 liha. Atau dia ternyata dasarnya ayu. Ya wes, dia bagaimana kecantikannya ini tidak jadi fitnah. Kemudian dia bisa mengeksplor kecantikannya. Sehingga standar kafaah naik. Ya berarti perempuan pakai skincare itu untuk menaikkan standarnya dia juga ya? Ya bisa jadi. Bisa jadi. Tapi lah nek ngono Li Jamalia kan ya dasar ayune. Dan aku nganggepe yo. Iya, bukan karena operasi. Itu karena polesan. Karena kan banyak hal juga yang akhirnya itu nanti bisa disalahgunakan untuk orang yang pengen ganti filler atau padahal merubah itu kan nggak boleh. Sampai face off barang itu. Malah sing nowomen iku pas wudu, mari wudu luntur. Plowok jawa ngoten lho. Lho alah belek lanang ya Allah. Angel. Terakhir kan yang menjadi pokok kan dalam agama. Nggih. Kan agama. Kalau nasab memang kan dari keturunan ya. Ya. Kalau dari agama otomatis ketika mendengar seperti ini wanita kan akhirnya berbenah. Ya. Biar standarku naik, saya harus memperbaiki agama saya. Oke. Ya kan? Lah, di sini secara nggak langsung Kanjeng Nabi juga memberi refleksi kepada wanita untuk memperbaiki dirinya masing-masing. Dalam sisi baik itu maliha, hisabiha, jamaliha, yang paling penting adalah agama, lidiniha. Nah, mengenai pernikahan antar tadi, berat Pak. Ngejer ngeten iki lho ya. Sumpah ngejer aku. Ya tenang. Jadi sampean mikir dhisik tak kei intermezzo. Jadi kenapa kalau Nabi kan selalu mengutamakan ketika semua enggak dapat, pilihlah yang agamanya paling kuat. Buat saya logikanya satu, ketika seseorang malnya bagus, yo payu, nasabnya api, agamanya api, pasti ini semua terkontrol karena urusan mal besar itu urusannya mbek gudo. Iya, dadine rada sombong, rada ambek wong lanang. Tapi ketika dia soget dan dunia bagus, maka dia gantengnya bojo kira cepak. Kan ngono. Ana etikane lah. Ayune barang, dia bisa memanage cantiknya gimana, kapan mengeluarkan cantiknya. Mana cantiknya? Itik. Terus dirodoi neng ngene. Kok boleh rodok lho. Oh ya mari ya bahasa rodok ya. Aduh. Makanya kan kontrolnya ada di agama. Nah, kalau kamu bisa sekenceng apapun di masalah dunia, di uang, di kecantikan, tapi nasab kan ya wallahu a'lam bishawab. Iya. Ya kamu harus punya kontrolnya, yaitu agama. Makanya kenapa Nabi menyatakan agamanya paling penting, karena itu adalah kontrol terbaik untuk semua aspek-aspek yang sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya wes, iki dowo lho Mas. Susunan sing apik. Tak toto ket awal ya. Toto ket awal. Oke, berbicara mengenai fikih sebenarnya mengenai nasab karena standar kafaah, salah satu standar kafaah itu tetap harus diperhatikan. Ya kan? Ketika nanti kedua belah pihak antara si laki-laki dan perempuan ini tidak memakai standar tersebut, ya silahkan. Oke. Berarti kan ada keridhaan antara kedua mempelai. Siap. Kenapa kok saya katakan sebenarnya itu untuk perempuan? Soalnya perempuan ketika dinikahkan dengan yang tidak kufu, tidak kafaah, itu dia bisa menggugat. Oke. Ya ta? Oke. Engko net pas bahas wali, itu ada keterangan seperti ini. Si perempuan dinikahkan oleh si orang tua tanpa persetujuan ya. Ya. Nah, kok
statusnya si laki-laki nggak kufu, nggak kafaah dengan perempuan, ini perempuan bisa menggagalkan pernikahannya. Ya. Loh. Misal iku mang, misalnya ngomong kafaat kok nasab. Iki nasabe sakmene. Royal Blood. Iya. Nah. Royal Blood. Iya. Sing situk smuggle. Latap dering. Iya. Ya sanggep ngono lah. Iya. Kan gak iku dan sing wedok iki dipaksa karena mungkin si ayah ndelok iki walaupun getene rada rusuh-rusuh dede tapi arek iki keren bla bla bla. Dan si cewek enggak ridho dengan itu, dia menyatakan gugat iso. Bisa. Ah. Bisa. Tapi nek wis ikhlas karo-karo nih. ikhlas selesai kan. Aja dibahas lah masalah ikhlas rek Lho, wis iku apa entek lho. lho. Iya entek ngare bahasane. Iki sing bahas sing rada-rada. Mandek. Muter-muter lah sing gak tapi kelas iku lho. Terus kemudian mengenai itu tadi ya, ketika ikhlas kan selesai ya. Berbicara kembali lagi ini yes nek ono kurang ajare aku minta maaf yo. Soalnya iki urusan karo nasabe Kanjeng Nabi. Nah, ini. Kalau mengenai nasab Kanjeng Nabi nek menurut pribadi saya yo, tetap harus dijaga. Oke. Tetap harus dijaga. Makanya saya pribadi untuk bukan kami soalnya statement saya Iya. Heeh, engko nek kena aku tok ae. Iya. Nah, saya menyatakan bahwasanya ketika seorang sayyid Iya. atau syarif Nggih. itu kalau menurut saya itu memang sudah seharusnya dia mendapatkan syarifah. Kenapa? Konteks istilah tadi apa? Royal blood. Iya. Royal blood itu harus Pak dipertahankan. Kanjeng Nabi sendiri ya meskipun beliau tidak membanggakan nasab, Iya. tapi saking sayangnya nang Fatimah, Sayyidah Hmm. Fatimah, saking sayangnya beliau kepada Sayyidah Fatimah, itu sampai menyatakan Fatimah bid'atum minni. Fatimah itu bagian dari saya. Lu. Lah, di sini meskipun Nabi nggak pernah menyombongkan nasab beliau, gak koyawan dewe kan. Ya. Rodok sangar titik es dungdeng. Ya, karena buat saya nasab menentukan nasib. Kanjeng Nabi nggak pernah seperti itu. Beliau malah ketika ada orang yang membicarakan nasab, beliau kok kurang suka. Nggak prinsip lah kalau dalam Islam itu. Iya. Tapi mengenai Sayyidah Fatimah sendiri, beliau kok sampai ngeklaim hiya bid'atun minni. Hiya atau hadhihi bid'atun minni. Jadi Fatimah adalah bagian dari tubuh saya. Bid'ah itu kan bagian tubuh. Nah, sehingga kalau menurut saya pribadi, bagi seorang sayyid itu tetap karena menjaga itu tadi, menjaga garis keturunan dari Nabi, yang mana Nabi sendiri menyatakan bid'ah bagian, dan Sayyid Hasan dan Husain, itu kan kalau dalam ada sebuah hadis juga yang menyatakan bahwasanya Sayyid Hasan dan Sayyid Husain itu ternasab langsung kepada Kanjeng Nabi. Oke. Berarti kan menjaga kemurnian ini, kemudian untuk ke bawahnya itu ya perlu dirawat lah. Perlu dirawat lah. Jadi begitu. Nah, lek menurut Kang Bari, lek menurut Jaja, ngeten lho, Yek. Kula kan nggih kedai tetep jenengan jagi niku. Lek misale kali kan nggih menapa? Misale sing setunggal niki anjene jenengan pun trawesno pun sawaya nggih. Jalan kali niki, tapi sing setunggale nggih wonten malih sing saking Syarifah ngoten lho. Nggih, ahwale tetep angsal, Syarifah angsal ngoten lho. Aduh. Solutif tapi rada gak solutif. Kenapa sih kula niki nggih ngoten niku lho, Yek. Ini konten ini memang kita tujukan untuk menjawab dua pertanyaan itu ya. Iya, lek sampean ono gak? Aku gawani statement, Pak. Iya. Karena memang gini ya, kalau dalam saya beberapa membaca fikih ya, memang yang saya sering bacakan fikih. Kalau dalam fikih memang enggak ada mengenai nasab itu bagaimana, bagaimana siapa harus menikah dengan siapa kan enggak ada. Ya. Hanya berbicara konsep umum bahwasanya ketika nasabnya itu tinggi, ya secara kafaah dia itu juga bernasab tinggi kan ngoten. Kedahe ngoten. Kedahe ngoten. Makanya kemudian ya jenenge pernikahan kan enggak selalu membawa dua orang insan, tapi dua orang keluarga kan. Iya, dua gerombolan geng iki lho.
nek ketemu antar dua geng iki bahaya iki. Niku. Jadi yes sebatas itulah komen saya untuk Nasab. Nggih, lek saran dalem setunggal malih damel jenengan. Jenengan jawil mbah jenengan nuwun donga kalih mbah jenengan supados paringi dalan sing paling sae damel jenengan ngoten mawon. Aman. Iya. Kula lho ditemoni kalih mbah. Ya napa, Mbah? Loh, selesai sih. Aman. Aman, ngoten mawon. Pun aja dodo tambah Iya. keplecok-plecok iki kok. Nggih, leres niku. Mbas nasabe awak dhewe ngono los. Wah, iki gak ono urusan iku. Bebas. Oke. Mohon maaf kita nggak bisa los Iya. karena ini menyangkut dengan hal yang prinsip ya. Dan Nggih. saya takut kurang ajar Ya, lebih soal dari tapi itu kita Heeh. coba minimalisir. Nggih. Akhirnya saya Bang Najib dan Saya Bahri. Jaza. pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Di warung kopi, tak pandang pangkat atau profesi, obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.